Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan umur, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kehidupan kita tentunya dalam kebaikan, dalam amal soleh, dalam ketaatan, dalam ketundukan, kepatuhan kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia, hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga-keluarga tercinta beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, laki-laki, perempuan yang teguh di atas petunjuk beliau, di atas tuntunan beliau, sampai datangnya hari kiamat. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba untuk menyampaikan materi tentang bagaimana sebenarnya amalan-amalan yang dapat menjauhkan kita daripada siksa neraka. Nah, tentunya setelah kehidupan manusia di dunia ini, mereka tentunya akan diperhadapkan pada dua tempat saja. Apakah itu dia akan ditempatkan di surga, tempat yang penuh kebahagiaan, tempat yang penuh kenikmatan, yang abadi, ataukah dia akan berada pada tempat yang penuh siksa, penuh azab, yaitu neraka. Nah, tentunya tidak pun seorang dari kita kecuali dirinya menginginkan untuk mendapatkan tempat di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan selama-lamanya, abadi. Nah, tentunya seseorang yang ingin bisa berada pada surga Allah dengan segala kenikmatannya, dengan segala kebahagiaannya, pasti harus berjuang. Pasti harus bersusah-susah, berpayah-payah untuk bisa sampai kepada tempat kemuliaan tersebut, sampai kepada tempat kebahagiaan itu. Ada upaya, ada usaha, ada kerja, ada amalan. Tidak mungkin orang yang tidak punya amalan bisa mendapatkan tempat itu. Tidak mungkin orang yang tidak punya usaha, tidak punya kerja mendapatkan tempat itu. Itu sesuatu yang secara logika manusia ataukah secara nas syar'i itu sangat jauh. Kita butuh usaha, kita butuh kerja, kita butuh amalan untuk kita bisa mendapatkan tempat kemuliaan itu. Yang kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu kenikmatan di surga. Yang kata Nabi tidak pernah dilihat oleh pandangan manusia di dunia ini. Tidak pernah terdengar oleh telinga manusia di dunia ini tentang kenikmatan, kelezatan di surga. Dan tidak pernah terbersit dalam hati setiap kita di dunia ini tentang bagaimana keindahan, kenikmatan, kebahagiaan, kelezatan berada di dalam surga Allah. Demikian pula sebaliknya. Ya, siksa di neraka, azab di neraka, ya, itu belum pernah manusia melihatnya di dunia, belum pernah manusia mendengarnya di dunia. Ya, karena siksaan azab di dunia ini itu sangat-sangatlah kecil dengan azab dan siksa yang akan dirasakan oleh manusia-manusia yang durhaka kepada Allah selama mereka di dunia. Nah, kita mencoba menyebutkan beberapa amalan yang dengannya seseorang akan terhindar dari azab dan siksa neraka.
Yang pertama adalah beriman kepada Allah, al-imanu billah. Inilah amalan yang dengannya seseorang itu akan terhindar daripada siksa dan azab neraka. Ketika seseorang itu beriman kepada Allah, iman yang sesungguhnya, iman kepada hukum Allah, iman kepada syariat Allah, iman kepada Al-Quran yang merupakan kalamullah, iman kepada syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi kita SAW menyebutkan atau meriwayatkan, mengatakannya, salasun man kunna fihi harrama 'alan nar atau hurrima 'alan nar wa harramat an-nar alaihi imanun billahi wa hubbullah. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa salasun man kunna fihi hurrima 'alan nar wa hurrimat an-nar alaihi. Ada 3 hal yang dengannya dia akan diharamkan untuk masuk ke dalam neraka dan neraka haram baginya. Di antaranya adalah imanun billahi wa hubbullah. Iman kepada Allah dan cinta kepada Allah. Wa an yulqa finnar fayuhraq ahabbu ilaihi min an yarji'a fil kufur. Ini 3 perkara yang dikatakan oleh Nabi kita SAW sebagai hal yang dengannya seseorang itu akan diharamkan untuk mendapatkan siksa neraka. Iman kepada Allah, kemudian cinta kepada Allah, kemudian benci untuk kembali kepada dosa, kembali kepada kekufuran yang pernah dia lakukan, sebagaimana kebenciannya untuk dilemparkan ke dalam api. Maka ketika Anda beriman kepada Allah, Allah Anda yakini sebagai pencipta Anda, Allah Anda yakini sebagai zat yang Anda ibadahi satu-satunya, Anda meyakini bahwa segala kehidupan Anda berada di dalam tangan dan kekuasaan Allah, Anda meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah, ajal, kematian, kehidupan, semuanya yang menentukan, yang menetapkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit yang Anda alami, Anda meyakini Allah yang akan menyembuhkan. Hidup yang susah, Anda yakini Allah yang akan membaikkan. Ketika Anda punya keyakinan seperti itu, Anda adalah orang yang beriman kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya yang dia ibadahi, dia meragukan tentang rezeki yang datang dari Allah, dia meragukan tentang kesucian, dia meragukan tentang keabadian Allah, maka orang itu adalah bukan orang beriman. Tetapi ketika Anda meyakini Allah yang memberikan hidup Anda, Allah juga yang mematikan Anda, Allah yang Anda ibadahi satu-satunya, Allah sebagai yang mengharamkan, Allah yang menghalalkan semua. Ketika Anda meyakini itu, Anda adalah orang beriman kepada Allah. Dan itulah yang akan menyelamatkan Anda dari apa yang disebut sebagai azab atau siksa neraka. Yang kedua adalah tidak mempersekutukan Allah. Ya, ini juga adalah merupakan amalan yang dengannya Anda akan terhindar daripada azab. Anda akan dihindarkan daripada neraka ketika Anda tidak melakukan satu bentuk kesyirikan kepadanya. Ini kita bisa lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara allazina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam. Ya. Nah, sungguh kufurlah orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih Isa itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala.
ya, atau Tuhan. Laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya innallaha wal masih, ya, bahwa Al-Masih yaitu Isa adalah merupakan Allah, merupakan Tuhan, maka mereka telah melakukan satu bentuk kekufuran. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, yang saya kira kita semuanya menghafalnya, bahwasanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan mengampuni, ya, dosa orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain daripada dosa kesyirikan. Ya, jadi jauhilah segala bentuk-bentuk dosa yang bisa membawa kepada kemusyrikan, bisa membawa kepada kesyirikan, bisa membawa kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang akan menyebabkan Allah akan menghukumnya, Allah akan mengazabnya di dalam neraka. Tetapi ketika seseorang terhindar daripada mempersekutukan Allah dalam segala apa yang menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya bahwasanya ada perkara-perkara yang, atau semua perkara-perkara itu adalah merupakan hak mutlak Allah. Yang menghidupkan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang mematikan adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Maka itu yang menjadi penyelamat bagi seorang yang beriman daripada azab dan siksa neraka. Yang ketiga, amalan yang dengannya seseorang akan terhindar daripada siksa dan azab neraka adalah menjaga sholat 5 waktu. Ya, menjaga sholat 5 waktu. Inilah yang akan menjauhkan seseorang itu daripada azab neraka. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, man hafaza ala salawatil khamsa, barang siapa yang menjaga as-salawat al-khamsah, 5 salat sehari semalam, ala wudu'iha, dengan wudunya yang sempurna, wa mawaqitiha, dan dengan waktu-waktunya yang telah ditetapkan, wa ruku'iha wa sujudiha, ya, dengan ruku'nya, dengan sujudnya, yaraha haqqan lillahi, dan dia melihat itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala, harrama 'alan nar, hurrima 'alan nar, maka dia diharamkan darinya neraka. Ya. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang menjaga salat 5 waktu, ya, dengan wudu yang sempurna, dengan waktu-waktu yang tepat, ya, kemudian dengan ruku yang benar, dengan sujud yang benar, dan dia melihat itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka hurrima 'alan nar, maka dia akan diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Subhanallah, menjaga sholat 5 waktu. Maka jagalah sholat Anda. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Jaga sholat itu dengan wudu yang sempurna, dengan memperhatikan waktu-waktunya, kemudian dengan ruku yang sempurna, dengan sujud yang sempurna, dan dengan keyakinan bahwasanya semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, Anda akan selamat daripada siksa neraka. Yang keempat adalah menjaga sholat sunat 4 rakaat zuhur. Ya, menjaga sholat sunat 4 rakaat zuhur. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi bahwasanya man hafaza ala 4 rakaat qabla zuhur, ya, wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Ya, jadi dikatakan bahwasanya barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur
dan 4 rakaat ba'daha, dan setelahnya haramahullahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan darinya neraka. Ini subhanallah. Ini ya 4 rakaat salat sunnah ya, sebelum zuhur dan setelah zuhur, maksudnya setelah sholat zuhur, maka itu subhanallah ganjarannya begitu sangat luar biasa. Anda akan terhindar daripada siksa neraka. Kemudian yang kelima itu adalah berdoa dijauhkan dari neraka. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwasanya man istajara minan nari salasa marrat qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Ya, jadi dikatakan bahwasanya barang siapa yang berdoa dijauhkan daripada siksa neraka itu sebanyak 3 kali, maka neraka itu mengatakan Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia daripada siksa neraka. Nah, ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 amalan yang subhanallah ketika kita mengamalkannya, yang pertama adalah al-imanu billah, kita beriman kepada Allah. Yang kedua, kita tidak melakukan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita menjaga salat 5 waktu kita. Kemudian yang keempat, kita menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur. Dan yang kelima, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak agar kita dijauhkan daripada siksa api neraka, maka sungguh kita akan insya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa neraka. Maka semua amalan ini insya Allah kalau kita punya tekad yang kuat, beriman kepada Allah, menjauhi bentuk kesyirikan, menjaga sholat 4 rakaat sunnah sebelum zuhur, kita berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka, kita menjaga sholat 5 waktu kita, insya Allah kita akan terhindar daripada siksa dan azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.